Analisa teknikal 18 April 2022. Nah, jadi hari ini dibuka dengan berdarah-darah gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya lebih jelasnya 1 jam misalnya ya, itu penurunannya cukup drastis ya dari tadi subuh gitu. Wah, sampai sekarang gitu ya. Nah, ini banyak yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya akan cepat aja untuk datanya karena ini banyak pola-pola yang ingin kita bahas gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah data biasa sentiment market secara on-chain pastinya bearish. Fear and greed juga pastinya turun ya, jadi extreme fear lagi. Kalau di sini tidak terlalu banyak perubahan, masih flat semua gitu ya. Tadi saya cek karena saya sudah update di VIP sih sebenarnya. Technical score ya tentu bearish juga, 1 hour candlestick, safety score segala macam bearish. Nah, apakah kita jadi sekarang ini di bear market atau seperti apa gitu ya? Nah, kita kalau mau lihat dari bear market atau enggaknya, kita lihat dulu dari time frame weekly, mingguan. Ini kebetulan kan hari ini pembukaan minggu gitu ya, di hari Senin. Nah, kalau dilihat secara sekilas aja ini seperti apa? Nah, kalau saya gambar dengan gampangnya gitu ya, mungkin kira-kira seperti ini. Kita nggak perlu detail banget lah. Saya ambil bodinya aja, saya nggak ambil wick-nya. Nah, jadi kira-kira ini ada higher highs, ini ada higher lows gitu ya. Jadi secara tren itu sebenarnya masih bullish kalau secara time frame weekly. Ini saya agak sembarang ya karena mau cepat aja. Tapi bisa dilihat ini higher highs, higher lows gitu ya. Itu biasanya menandakan bahwa ini masih bullish dalam pandangan market structure tentunya ini. Nah, sekarang kita coba lihat ini kan dari weekly. Oke. Ini saya delete dulu. Kita coba lihat masuk ke time frame daily atau harian gitu ya. Kalau harian itu seperti apa? Nah, kalau di harian kita lihat bahwa ini kalau tren secara besarnya kan tadi kita sudah lihat ya. Nah, kita coba kemarin kalau misalnya teman-teman ada lihat pembahasan saya mengenai teori akumulasi itu sudah jebol jelasnya ya. Jadi kotak kecil yang saya buat itu kalau belum sih bisa lihat di TikTok, Telegram segala macam saya ada post sih. Nah, kalau misalnya kita lihat time frame kecil itu udah jebol. Tapi di time frame 1 harian, nah kita tes. Ini kan ada lagi nih. Jadi pertama kita cari impulse down atau koreksi ya. Jadi misalnya kalau di sini kita lihat ada koreksi menurun. Nah, tentunya di sini sekitarannya. Jadi penurunan di sini. Nah, terus akumulasinya di mana? Akumulasinya kalau kita ngambil week mungkin dari sini ya. Nah, sampai ke week yang di sini. Ini lebih ke arah deviasi aja atau deviation kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ada box atau kotak akumulasi di time frame daily seperti ini. Jadi masih berada di range gitu ya. Nah, ini sempat breakout tapi ternyata itu cuma fake out aja. Sudah ya mungkin ada teman-teman yang terjebak juga di sini gitu ya. Ini enggak ya, ini masih ditolerir lah terjebaknya. Karena kalau misalnya dilihat di sini, apalagi ini time frame daily, kalau kita main scalping gitu ya, sebenarnya masih bisa TP segala macam. Nah, tapi kalau misalnya interday gitu ya, atau perharian itu mungkin ada yang terjebak tuh. Jadi makanya ya paling nggak juga tapi kan SL dekat sini gitu ya. Nah, jadi artinya ini apa? Dari sini setelah kita bikin kira-kira kan ya tadi ini ada impulse down, pergerakan ke bawah, terus kita lihat ada support di sini ya. Supportnya ini apakah memang sesuai? Kalau kita cek support di sini berarti ini juga volume cukup besar karena melebihi MA20 gitu ya. Nah, di sini kurang sebenarnya kurang pas banget gitu ya, nggak clean tapi ya nggak apa-apa. Ini juga volume cukup besar. Jadi supportnya bagus. Nah, kalau untuk resisten kita lihat di sini tentunya tes volumenya seperti apa.
volumenya juga masih cukup tinggi. Jadi memang masih sedikit berbahaya. Tapi dibandingkan dengan yang pembelian masih lebih tinggi pembelian ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nggak kelihatan ini. Oke. Nah, terus ada lagi retest ke resisten lagi di sini. Jadi ada beberapa kali ya. Nah, di sini ini juga cukup tinggi, tapi masih belum setinggi pembelian. Jadi ini bisa dikatakan support yang cukup kuat. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, ini perkiraan di 33151. Ini saya rasa kuat banget di time frame daily ya sejauh ini. Nah, tapi kan kalau kita mau nunggu sampai sana, ya dalam tanda kutip belum tentu sampai ke sana gitu kan ya. Jadi apa yang kita lihat? Kita sekarang bandingkan dengan volume. Jadi pakai indikator volume gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa mungkin melihat cara pikir saya ya. Kalau saya ini pakai fixed range yang di sini. Nah, fixed range berarti karena kita ambilnya dari sini sampai ke sini tentunya. Oke. Nah, kalau fixed range kita lihat bahwa memang ada value area high, ada value area low gitu ya. Ini bisa dijadikan support gitu. Dan POC juga. Jadi sejauh ini kalau kita lihat ini masih bertahan di POC ya. Dari tanggal 12 April tuh. Jadi seminggu ke belakang itu bertahan di sini terus nih. Nah, POC-nya berapa? Point of control 38.900 atau 39 lah gampangnya gitu ya. Nah, POC itu apa? POC itu volume trading yang terbesar gitu dalam range ini ya. Makanya saya pakai fixed range. Jadi dalam range ini volume terbesar nih. Jadi kemungkinan kalau misalnya memang nyampe ke sini itu akan mantul karena kalau nggak mantul ya berarti dia mengejar value area low dan paling bawah support ya di sini. Value area low itu di sekitar 37.400. Nah, jadi sekarang posisinya tadi kalau kita lihat secara weekly masih bullish. Terus kalau ini sudah mendekati support dari daily, nah tentu kita akan lebih kepada posisi kalau strategi ya, ngelong tentunya ya. Nah, ini kalau kita lihat dari time frame daily, time frame 1 jam, kita jadi kerucutin gitu ya. Nah, kalau time frame 1 jam, ini kemarin malam saya iseng-iseng gitu, saya bikin support doji. Support doji itu apa? Saya ambil doji yang paling menurut saya cocok gitu ya dalam hal ini. Kalau saya matiin dulu volume profile-nya. Nah, itu saya ambilnya di daerah sini. Jadi sebelum dia breakout ke atas, nah ini ada doji. Doji itu kan berarti buyer dan seller itu lagi lawan-lawan banget nih. Jadi nggak ada keputusan di candle-nya gitu ya, kira-kira begitu. Dan akhirnya breakout. Nah, ini ada satu ya. Nah, jadi menurut saya ini bagus banget. Berarti di sini ada pertempuran antara buyer dan seller. Makanya saya ambil di sini sebagai support untuk doji-nya. Nah, kalau yang di atasnya saya juga ada ambil itu di sini itu perkiraannya. Nah, kira-kira begitu. Ini ini di sini. Nah, ini saya ambil di sini juga nih. Sebelum dia naik gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau misalnya dari posisi support doji yang saya bikin ini gitu ya, saya merasa ini sejauh ini masih ditahan gitu. Jadi cukup oke lah kalau dari support yang saya buat sendiri itu. Nah, kalau misalnya memang mau ada support misalnya secara volume gitu ya, bisa pakai ini ada 1 jam, ada daily gitu. Nah, kira-kira aja. Nah, ini kalau dalam 1 jam berarti mirip-mirip ya, sama ya dengan doji saya tadi. Nah, kalau masih bertahan kan berarti ya cukup bagus sejauh ini gitu ya. Apakah ada kemungkinan nanti turun? Ya bisa aja. Jadi kan biasanya market itu bergeraknya kalau dari resisten dia nggak kuat kan dia turun tuh. Ke support dia agak mantul sedikit. Nah, biasanya yang perlu kita cari itu adalah atau saya cari itu SR flip atau support resisten. Support yang dijadikan resisten atau resisten yang dijadikan support. Nah, jadi kalau tadi itu jebol, ini kan time frame kecil ya. Ini untuk strategi hari ini kalau saya pribadi. Ini kan turun. Jadi kan turun, dia cari support. Nah, berarti yang saya bikin doji ini adalah resisten dong. Otomatis kan gitu ya. Nah, jadi dia naik di sini, ini sudah paling mentok istilahnya nge-wick.
Dia naik, terus dia ada lihat ini resisten tapi tetap jebol. Gitu. Nah, sekarang itu dijadikan support. Gitu. Apakah bakal kuat? Ya diharapkan begitu gitu ya. Nah, tapi apa namanya itu sudah terjadi SR flip gitu. Nah, kalau misalnya memang mau lebih pasti lagi ya tunggu fractal. Fractal itu ada kayak apa namanya konfirmasi lah. Biasanya ada 5 candle gitu ya. Jadi misalnya naik, turun, 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 turun gitu atau paling gimana saya coba bikin ya. Kira-kira supaya misalnya teman-teman bisa jelas di pakai brush aja lah seperti biasa ya. Brush di mana ya? Nah, misalnya begini, gini, 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 ini. Nah, itu bentuk fractal gitu ya. Atau sebaliknya, di bawah candle setelahnya begini, candle di setelahnya juga begini, ke atas gitu. Nah, kalau begini kan berarti ada pembalikan arah. Nah, kalau sejauh ini belum sebenarnya, tapi ya itu sekali lagi cuma memang pertimbangan sendiri lah ya kira-kira seperti apa. Nah, teman-teman kalau misalnya memang mau lebih pasti sekarang masih takut ya udah nanti aja gitu. Tunggu memang benar-benar ada konfirmasi. Nah, ini kira-kira bakal sampai mana? Kalau misalnya pertama, resisten pertama tentu yang ini ya, paling dekat 39.940 gitu. Kalau dari apa namanya? Dari ini jangan kita pakai dari resisten doji yang saya buat sendiri. Kita jangan pakai ini biar nggak susah. Nah, tapi kita juga coba lihat, sorry ini saya hapus dulu. Kita coba lihat dari, nah ini resisten pertama ya, 39.900. Nah, tapi kita coba lihat dari volume. Volume per jam itu seperti apa? Supaya lebih jelas. Session volume. Nah, ini yang saya suka pakai ya. Teman-teman juga tahu. Nah, kalau dari volume ini, oh ini masih sebentar. Nah, kelihatan sekali bahwa ada di sini ada value area low untuk beberapa hari yang lalu ya. Di sini berarti sekitar 39.600 atau di sini 39 ya 39.600 lah kira-kira begitu itu untuk support. Nah, kalau tadi saya bilang secara daily 39 ya berarti ya kalau secara value area low ya 39.600 tadi. Nah, itu bisa jadikan pertimbangan. Nah, kalau untuk lihat resisten, ini mirip-mirip nih sebenarnya. Nah, dekat ya, ada POC di sini sama doji saya. Jadi 39.900 menurut saya itu memang resisten berikutnya. Apakah tembus atau enggak kita lihat. Ini kan masih hindsight ya, jadi masih berjalan gitu. Jadi enggak sesuai. Yang paling dekat adalah ini. Kalau value area low ini udah naik malahan ya. Jadi itu malahan bisa dibilang support baru mungkin, tapi ya belumlah terlalu cepat. Nah, jadi resistennya 39.900 kalau misalnya kuat ya berikutnya mungkin VWAP ini. Jadi VWAP ini mungkin kan turun terus nih karena kan posisinya di sini turun. Nah, sampai di sana kalau jebol itu juga pertanda bagus gitu ya. Terus setelahnya mungkin mengejar akan ke resisten ini POC yang cukup besar ini. Nah, di sini di 40. Jadi ya pelan-pelan aja hari ini kemungkinan memang apa namanya juga baru dam gitu ya. Pelan-pelan lebih ke arah hati-hati lah kalau teman-teman mau trading gitu. Dan preferensi tentu kalau sudah dekat support segala macam ini ya pasti lebih ke long gitu ya. Tinggal cari aja kira-kira posisi koin mana atau altcoin mana yang kira-kira cocok. Nah, apakah kita harus fokus ke BTC aja atau juga fokus ke yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat kalau BTC dominance nggak usah pakai inilah ya, nggak usah pakai volume. Nah, kalau kita lihat ini 1 jam ya, kita lihat daily dulu juga. Ini dominance ya, jadi kita tahu kita mau main trading BTC atau kira-kira trading altcoin gitu. Nah, sebenarnya kita masih di posisi 41,55 gitu. Nah, ini juga waktu itu dulu saya pernah bikin trend line-nya udah jebol ke bawah ya. Itu juga sudah enggak
berguna lagi. Nah, kalau kita lihat dari sini secara gampangnya itu memang agak bearish ya, gitu. Jadi ini kembali ke market structure, misalnya pertama ini, nah apa ini? Lower highs, gitu ya. Nah, penurunan. Apakah lower low juga? Misalnya lower low-nya berarti low-nya mungkin di sini, ini lower, ini lower. Nah, ini apakah akan membentuk lower juga di sini? Bisa jadi gitu kalau di time frame daily dan ini sampai saya tarik sampai ke Mei. Gitu ya. Nah, ini biar lebih jelas, teman-teman bisa lihat ini high, lower high, lower high, ya. Low, lower low, harapannya lower low. Itu sampai ke sini. Tapi kapan ya mungkin bulan depan apa-apa yang nggak tahu. Tapi secara garis besar ini memang masih apa namanya? Masih bearish gitu ya. Jadi bagus. Ini berbanding terbalik dengan BTC tadi gitu. Kalau BTC tadi higher high, higher low gitu ya. Tapi ini di time frame besar ya. Kita supaya mendapatkan gambaran dulu. Dan ini cuma dari segi posisi market structure. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari ini apa namanya? Kita zoom lebih dalam gitu ya. Nah, kalau kita zoom lebih dalam, memang ini posisinya sekarang seperti tadi, ini turun gitu ya. Ini sudah mulai ada kenaikan. Kalau ini kita lihat justru terbalik dari apa namanya? Distribusi akumulasi, teori akumulasi ya. Nah, ini sekalian kita lihat. Dari sini kita ada proses yang namanya distribusi kalau menurut saya. Nah, distribusi karena ini ada kenaikan, terus dari sini. Tapi memang ini karena ini indeks ya, jadi kurang tepat sebenarnya. Cuma nggak apa-apa biar kita ada gambaran aja. Kita ambil misalnya di sini berarti ya. Di sini kira-kira sampai ke sini. Nah, perlu juga pakai volume segala macam sebenarnya sih, tapi ya ini supaya ada gambaran aja. Nah, jadi posisinya kita kan di sini ya, low-nya ya, di lower low-nya apa namanya? Support-nya kira-kira di sini. Ini sudah jebol tapi ternyata nggak kuat, fake out, ini juga gitu ya. Nah, sekarang buyer kalau misalnya kita bilang secara koin atau ini bisa di trading gitu, itu sudah melawan juga di sini. Nah, tapi kan ini udah dekat support nih. Tinggal kita cari apa konfirmasinya aja apakah akan jebol di support kira-kira 41,35 gitu. Tapi sejauh ini kelihatannya bearish karena ini proses lagi distribusi dan buyer juga seller juga cukup kuat ya. Dari sini sampai sekarang juga cukup kuat gitu. Nah, ini secara daily tentunya. Kalau kita lihat secara time frame apa satu jaman ya beda lagi ya, tapi ya udah saya nggak begitu bahas sampai jauh ke sana lah. Jadi kalau dilihat dari sini, secara garis besar tentu kita masih bullish untuk BTC, tapi dominance juga bearish gitu. Jadi otomatis menurut saya lebih enak masih trading altcoin gitu ya. Jadi cari tinggal memang momen yang memiliki momentum, memiliki volume yang bagus gitu, itu untuk kita tradingkan, terutama di hari ini gitu ya. Tapi ya tetap stay safe karena kita memang dekat banget dengan support yang tadi itu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya jebol support juga agak ngeri sebenarnya. Tapi ya itu jadikan stop loss gitu ya. Jadi stop loss ketat aja. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat masih berada di sekitar sini. Kalau misalnya di sini sih memang sebenarnya lebih aman karena pasti ada fractalnya nih yang ini udah sudah ada fractalnya ke atas lebih aman sih sebenarnya. Cuman ya terserah teman-teman lah kira-kira strateginya seperti apa ya. Oke, semoga membantu hari ini. Saya buat memang agak cepat dan juga cukup pagi gitu supaya teman-teman bisa pertimbangkan lah ya, karena ini kan memang biasanya kalau dropnya cukup parah begini, orang sudah mulai panik atau apa gitu. Dan ini tentu opini saya pribadi ya, analisa saya pribadi, ya teman-teman mungkin ada yang lebih jago atau apa namanya memiliki analisa sendiri, ya bisa jadikan pertimbangan aja kok. Oke, terima kasih, stay safe di market, dan tentu
Jika memang suka dengan video ini, bisa bantu saya di like, subscribe, dan komen serta share ya, supaya mungkin teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Karena algoritma YouTube yang bakal akan membantu kita atau video ini tersebar lebih luas. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.